Banyak sekali majikan di Malaysia itu nggak membayar gaji kepada pekerja Indonesia, bosku. Jadi saya nak bagi bonus untuk kamu 2 bulan gaji. Jika ditakdirkan Jadi buatlah apa-apa hantar di kampung, jangan boros-boros. Kalau kita pengen masuk ke Malaysia itu persyaratannya itu cuma pakai ijazah SMP, beda seperti negara-negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Gila ini kok bisa ya terjadi seperti ini? Atau bahkan ada netizen yang mengatakan hal ini. Apakah memang benar-benar terjadi atau hanya cerita belaka? Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, let's go. Selama ini pekerja Indonesia yang dicapkan sebagai pekerja yang jahat ya bosku. Tapi tanpa kita sadari dan memang ditutupi, banyak sekali majikan di Malaysia itu nggak membayar gaji kepada pekerja Indonesia bosku. Banyak yang sudah viral ya, banyak yang sudah terbongkar, banyak juga yang masih tertutupi bosku. Belum lagi banyak majikan yang menyiksa pekerja Indonesia bosku. Dan banyak juga majikan Malaysia yang menjanjikan pekerja Indonesia kosongan aja dulu datang ke Malaysia, sampai di Malaysia nanti diuruskan segala berkas-berkas pengurusannya bos. Tapi sesampainya pekerja Indonesia di Malaysia, mereka tidak diuruskan permit ataupun izin pekerjaan mereka bosku, dan justru menjadi pekerja ilegal di Malaysia. Hal ini semua ditutupi dan seolah tidak dilihat oleh warga Malaysia bosku, padahal ini nyata. Sampai juga. Ayo kita Allah, ya Allah. Hari ini kita sampai. Sampai juga. Raya ini adalah. Kita sampai dekat rumah kamu dulu. Jadi dari Malaysia ke Indonesia ya, mungkin jumpa bibinya macam tuh ya kan? Jadi. Hai, apa kabar? Inilah kampung bibi nak kau kan. Hamidah teh. Kamu kok gemuk? Duduk kecil. Sudah suami datang. Apa kabar? Hai, apa kabar? Ni mak saya datang. Ibunya apa kabar? Oh, ini ibunya. Iya. Oh. Iya ni lagi tak nampak. Iya, inilah kau bibi. Apa kabar? Ini bibi tudung. Ini ibunya. Ya, ibunya. Ya penting pakai tudung Wardah. Ya. Tapi anaknya nggak nangis loh digendong. Kita dong bawa pisang. Pisang pula datang ni. Goreng kan. Ada gorengan jom. Ayo. Ya. Mana rumah bibi? Kalau di Indonesia tuh yuk. Kalau di Malaysia itu jom gitu guys ya. Itu iramanya orang. Iramanya. Iyalah artis. Aku rindu setengah mati. Oh ini lagunya. Aku rindu setengah mati kepadamu. Gitu guys. Ya kan? Sungguh ku ingin kau tahu, aku rindu. Oh, ku tak bisa. Apa ini guys? Ada lagunya ini pasti ya kan. Tapi biar nggak copyright aja gitu loh guys ya. Masya Allah, dekat banget ya. Ini malah bibitnya tuh malah mirip orang Malaysia jadinya. Jadi model lebih sikit ya. Sudah pada tu. Ya. Terima kasih Datuk. Sama. Tambah lagi. Masih itu. Isi bagi awak sebab awak rajin. Hasil kerja awak. Itu je. Masih itu. Kamu Datuk dah murah rezeki. Amin. Lain kan kerja berhenti. Tak berhenti dah. Masih itu. Kau kerja kat rumah ni, aku harap aku minta maaf. Iya, tak apa Ini aku Datuk. bagi upah kongsi rezeki. Iya, terima kasih banyak Datuk. Semoga murah rezeki Datuk, sehat selalu. Alhamdulillah, makasih Datuk, murah rezeki, panjang. Banyak orang Indonesianya guys yang bekerja di sana, yang bekerja di rumahnya Datuk ini ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ya pasti ya guys ya,
Saya tidak bisa memungkiri kalau ada kejadian-kejadian yang disebutkan di awal tadi, bahwasanya ada yang digaji dan tidak digaji. Itu hampir keseluruhan kalau menurut saya dari setiap negara. Tapi biasanya hanya oknum-oknum tertentu dan tidak semuanya gitu loh guys ya. Ya kalau mereka memang tidak digaji, mereka pasti akan memilih keluar dan lain sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan kesehatan. Bagi-bagi duit aku dengar ya. Aku dari belakang dengar ya. Dibagi. Kau dibagi tak? Ada. Orang bagi. Nah. Tapi jadi modal lebih sikit ya. Sudah pada tuh. Terima kasih Datuk. Pada Tony. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Semoga sehat selalu Datuk. Ya, terima kasih Datuk. Mudah-mudahan rezeki ya Datuk. Ini digaji kan udah apa nih Datuk? Saya ingat keluarga Datuk pergi rumah Bibik Tudung dah siap jumpa balik tidur kat hotel. Sekali Datuk tidur kat rumah Bibik betul-betul balik. Papa memang tidur sini. Ni rumah Bibik Tudung yang lama. Tapi Papa tak tidur dekat sini tau. Rumah lama dia rumah kayu, bulung. Papa tak tidur kat sini. Papa tidur kat rumah baru dia. Ini rumah lama. Kami sekeluarga tidur kat rumah baru. Ini rumah baru Bibik Tudung. Ini kedai Bibik Tudung. So kita masuk dalam tengok anak-anak Papa tidur kat sini tau. So kat sini pun selesa. Dia macam rumah orang Felda adik. Okey, jom kita masuk dalam rumah ni. So anak Papa ni. Seorang tidur sini. Seorang tidur. Jadi ini anu banget loh guys ya, merakyat banget. Jadi apa ya guys ya, kan kadang saya tidur hotel lah, nggak mau tidur di situ. Tapi ini gila keren banget. Sini. Cas di dalam bilik. Ini mak mertua aku. Welcome to Madura. How do you Oh di Kak Madura ini guys. feel? How do you feel stay here? Panas. Ma'am. How do you feel? Okey je, biasa. Kan? Datuk, jumpa video tu kat belakang. Nanti kita buat tu kat belakang Sekarang tu, sementara dia fikir. Kenapa? Okey. Ni, makan-makan pun sedap kat sini tau. Cuma kalau kau suruh aku tidur kat sini, aku tak nak lah. Sebab rumah ni, kalau kau nak tahu, dia punya lantai pasir. Ni aku tak sanggup nak tidur lah dik. Tapi rumah baru dia, Alhamdulillah. So, Papa rasa macam impress sangat dengan kejadian Bibik Tudung. Pertama, tak boleh membaca. Tak boleh membaca tau. Second, dia boleh ada rumah macam ni tanpa bantuan suami tau. Dia stay alone. Dan Papa hormati dia dan anak dia adalah tahfiz Al-Quran sebanyak 3 orang. Itu yang Papa paling respect. Terima kasih yang support Papa. Terima kasih tengok video ni dan semoga video ni memberi inspirasi kepada anda. Walaupun anda ibu tunggal, anda orang susah, yang penting rajin usaha. See? Tengok hasil dia. Nampak tak hasil dia? Itu guys, hasil daripada kerja dengan Datuk ya, boleh bangun rumah. Tapi memang kebanyakan tidak hanya kerja dengan Datuk ya guys ya. Kerja di kelapa sawit, kerja di perkebunan, kerja di kedai, kerja di laundry, kerja di bengkel ya kan, servis motor dan lain semuanya. Itu kalau mereka kerja di Malaysia dan memang betul-betul nak bangun rumah dekat Indonesia itu boleh guys ya. Dan apa ya, saya sudah banyak melihat karena ya kalau saya balik kampung ya kan, banyak sangat kan rumah-rumah yang dibuat dengan sangat cantik dan ketika ditanya dia kerja di Malaysia, like that lah guys ya. Gila, keren banget. Alhamdulillah. Saya saking gembiranya malam ni tak bisa tidur. Ya Allah, kapanlah nak pagi nak jumpa Datin. Saya cakap, ya Allah, saya telefon Datin masih ada di Surabaya. Alah, masih di Surabaya Datin. Walaupun bukan rumah saya tapi saya happy dan saya tumpang bangga. Okey. Ini korang tanya ni rumah Bibik Tudung yang asal. Sini Bik. So ini korang kalau ikutkan dah bersimen. Sebelum ni tanah tak Bik? Iya, tanah dulu Datin. Ini dulu rumah dia korang. Sekarang batu. Kita masuk. Ini rumah lama je, nampak korang. Dulu ni tanah tak ada simen. Lepas tu dah dapat duit sikit bersimen. Okey, ini rumah lama dia. Kalau kita tengok kat sini, tak banyak bocor ke macam ni, Bik? Tak bocor tapi ini menurut saya pun tak bocor. Ini rumah dia sebaru. Ini rumah dia korang. Mega tengok korang. Tengok terkejut kita. Okey, rumah baru dia korang. Okey, hasil bekerja selama
Selama 13 tahun 13 tahun sama Datin Tapi Datuk bibi duduk sana. dia tak shopping tau. Kalau orang lain dapat duit, macam contoh kan bantu rumah lain, beli baju, kan sekarang kalau ada shopping, bibi ni tak pandai shopping. Dia masih mempan je duit dia. Macam apa saya bagi itu yang dia pakai. Alhamdulillah. Lagi saya. Jadi tergantung daripada orangnya. Ada yang saya bekerja nih di luar negeri tapi saya gak dapat apa-apa juga tuh. Ya kan? Kerja luar negeri itu susah lah, inilah, itu otak kau je lah yang istilahnya sengkle macam tu. Sebab apa? Kalau kita dapat uang daripada gaji luar negeri lah, Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, ya kan? Dan juga Brunei, mungkin Singapura, apa lagi kan? Nah itu besar sangat guys. Jadi kalau memang kita boleh menabung, kita boleh menyimpan duit tu untuk bangun rumah, untuk istilahnya beli kereta dan lain sebagainya, cukup guys, cukup. Apa yang Datin cakap tadi, yang lain dia pergi shopping lah, belaju lah, apalah, dia tak, dia stay je macam tu, stay kalem lah macam tu guys ya. Tahu kata rezeki orang kan, rezeki manusia ni korang nampak, siapa sangka pada rumah yang sebegini tadi kan. Jadi ada dari rumah apa ya, rumah bambu ya guys, rumah reot namanya. Kalau iya ya, apa ya guys ya, ya rumah-rumah jadul lah. Kalau di Madura kayak gitu biasa rumahnya. Nah itu biasanya alasnya dulu tuh biasanya tanah doang guys. Sekarang sudah disemen dan lain sebagainya, buat nyimpan motor lah, apalah macam tu kan. Tapi dah boleh bangun rumah yang lebih bagus lagi guys. ada rumah yang besar, ada lembu juga kan. Ya, Lembu apa ekor? tapi orang yang jaga 3 ekor je. 3 ekor je, alhamdulillah. Lembu mahal. Selalu ada orang tanya Kak Jura, kat rumah kau ada bibik ke? Ada. Alhamdulillah ada. Kak Jura, sebab korang tengok Kak Jura bisnes kan, ke hulu kilir mestilah ada pembantu kat rumah yang menjaga kat rumah ni dan jaga anak-anak Kak Jura. And alhamdulillah, itulah bibik Kak Jura. Bik, sini sikit Bik. Bibik Kak Jura ni dah 5 tahun kerja dengan Kak Jura dek. Daripada dulu dia tak ada permit, masa datang dulu tak ada permit dek, Kak Jura usahakan sampai dia dapat permit. Alhamdulillah. Nah ini guys, majikan baik. Majikan yang baik yang patut kita tiru. Memang setiap negara tuh pasti ada yang jahat, ada yang tak bertanggung jawab. Tapi saya yakin ketika kita baik dengan orang, ya kan, pasti kita akan juga jumpa dengan orang baik. Macam itulah. Dia dah bekerja secara sah dengan Kak Jura sekarang. And korang tahu tak? Bagus tau kerja dengan Kak Jura. Best ke kerja okey ke? Best sangat. Aku ni nampak je macam ni, tapi tak adalah aku ni menggarang, menjerit-jerit kat rumah marah dia, tak ada. Kan? Bebas. Aku punya bibi boleh tidur petang tau. Engkau ada majikan boleh kasih pembantu rumah dia tidur waktu petang. Dia dah habis kerja sekejap lagi, dia dah penat-penat, dia nak tidur, dia tidur le. Asalkan kerja rumah semua siap. Kalau kerja rumah tak siap tu kan aku marah. Lagi satu Bik, apa lagi bagus best kerja dengan saya Bik? Tak cerewet. Tak cerewet. Lagi satu Bek, tiap-tiap tahun macam mana Bek? Tiap-tiap tahun pergi holiday. Tiap-tiap tahun pergi holiday. Tapi dalam Malaysia, walaupun dalam Malaysia tiap-tiap kali Kak Jura pergi holiday mana-mana pun selalu memang Kak Jura bawa ambil bilik asing. Lepas tu tiap-tiap tahun aku kita pergi overseas aku sampai bibi orang custom sampai tanya bibi apa Bik? Orang yang dekat immigration tu tanya apa Bik? Bosnya Sultan ke? Dia ingat bibi aku ni kerja dengan anak sultan ke apa, sebab pasport dia chop. Penuh chop, satu buku tu penuh chop. Tahun sebelum tu kita pergi Thailand lah, kita pergi Singapura. Tahun lepas bawa dia pergi Kashmir. Tahun ni bibi kita nak pergi Switzerland. Tahun ni nak pergi Switzerland. Tu alhamdulillah rezeki Kak Jura ada bibi yang baik 5 tahun. Anak Kak Jura semua memang rapat dengan dia. Kalau Kak Jura tak ada rumah pun tak ada masalah, bibi memang boleh tidur. Anak Kak Jura semua boleh, tak ada masalah. Tu alhamdulillah. Engkau ada bibi, jagalah baik-baik. Janganlah bibi nak kekal lama kerja, engkau pun janganlah cerewet sangat. Ni kadang-kadang ada bibi sebut tak kena. Orang tu penat nak rehat pun tak boleh. Ini macam Kak Jura alhamdulillah. Kalau penat dah habis kerja nak tidur petang, tidurlah sementara anak Kak Jura belum balik sekolah kan. Dah balik sekolah kan, anak Kak Jura nak makan apa semua, dia nak kena bangun lah kan. Jadi kalau kata setakat kerja rumah ni janji tak cerewet lah. Tak adalah kata nak kena licin manjang rumah aku, tak ada. Asal bersih rumah, tak bersepah balik, ada dapur pun bersih apa semua, alhamdulillah. Lepas tu orang kata makan pun simple. Makan pun senang. Rumah Kak Jura tak banyak lauk. Berapa lauk je kita beli? Satu hari 2 lauk je beli. Satu lauk sayur, satu lauk main. Tak ada lauk banyak-banyak, tak ada. Senang. Kadang-kadang kalau kata bibi balik, bibi tak masak macam tak ada banyak, tak ada barang kat dalam peti. Senang dah order ataupun kita pergi makan kat luar je. Dengan bibi sekali makan kat luar. Senang.
hidup kita senang dik. Kau nak ada pembantu rumah kekal lama dengan kau, kita pun orang kata apa, kita ni memerlukan antara satu sama lain. Aku perlukan dia, dia pun perlukan aku sebagai majikan, kita pun perlukan dia sebagai pembantu duduk rumah. Jadi kena ada toleransi. Tak boleh kata kita nak jadi bos manjang, semua nak ikut cakap kita pun. Lama-lama nanti kalau dia tak selesa pun tak best juga. Tapi dia rugilah. Orang kata kalau tak kerja dengan aku dia rugi. Kalau dia pergi cari majikan lain, dia takkan jumpa majikan yang nak rajin nak bawa dia pergi holiday tiap-tiap tahun. Hari dia aja bergaduh ya. 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 Awak nak bagi bonus kat bibi? Nak bagi 2 bulan ke sebulan? Bibi saya baik sangat, banyak bantu istri dekat rumah. Salah seorang daripada kamu akan diberhentikan kerja. Break. Tak ada lah. Nak kerja lagi ke diberhentikan? Kerja lah. Yo. Senang ya guys. Itulah kebahagiaan daripada orang-orang merantau ketika menerima gaji, ketika menerima uang. Itu sangat-sangat membahagiakan kita gitu lah guys. Apalagi waktu itu ketika saya juga bekerja gitu kan, pas gajian itu pasti senang banget guys ya. Like that lah kalau kita bekerja di luar negeri, karena keringat kita itu memang betul-betul diperas kalau di luar negeri ya guys ya. Ya begitulah, atau kalian merantau kemana gitu kan, pasti istilahnya kita memang kerja sangat keras di situ sehingga kita bisa menghasilkan banyak uang seperti itu ya guys ya. Totalitas lah gitu lah guys ya. Okey. Mesti saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya kan sibuk. Biasanya saya buat kerja di luar. Kamu banyak bantu ibu di rumah. Ibu kan dekat rumah jaga anak-anak semua. Kamu banyak bantu ibu sampai malam. Jadi saya nak bagi bonus untuk kamu 2 bulan gaji. Jika ditakdirkan Jadi buatlah apa-apa hantar di kampung. Jangan boros-boros. jaga seumur Dua-dua dah kahwin, kau jangan nak menyondol, jangan nak curang pula. Dah ada banyak uang ni. Sukma 2 bulan bonus gaji. Dan Sukma saya naikkan gaji kamu ya. Pergi peluk ibu. Nak peluk saya tak boleh. Peluk ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak tolong saya. Sama-sama bos. Senyum manis di bibir. Semalam anak saya nangis dengan handphone, sekarang terdapat dah. Isti Sukma, mana uangnya? Okey. Terima kasih. Dah habis shoot video dah. Untuk video je. Untuk video saja. Tak ada lah. Ngeprank lagi ya Allah. Ini terkonsep banget guys. Oke, sesuai janji gua, hari ini gue bakal cerita kenapa gue merantau ke Malaysia dan gak merantau ke tempat lain yang kemungkinan besar gue bisa dapat gaji 2-3 kali lipat. Jawabannya simpel, karena gue sekolah cuma sampai SMP. Dan kalau kita pengen masuk ke Malaysia itu persyaratannya itu cuma pakai ijazah SMP. Beda seperti negara-negara lain. Kalau kalian nanya kenapa gak lanjut sekolah, mungkin gue gak perlu cerita karena kalian sudah tahu juga kalau gue itu gak diurus sama orang tua dari kecil. Dan mungkin gue gak perlu cerita. Ini yang sering terjadi ya guys ya di negara kita itu. Sampai kemarin ada juga kabar, saya nonton berita dikasih tahu juga sama istri, ada anak 7 tahun sama keluarganya itu dibawa keluar kota. Tapi abis itu anak yang 7 tahun itu ditinggal di kota itu dan orang tuanya pulang lagi ke rumahnya. Edan nggak? Gila nggak orang tua yang seperti itu? Atau bahkan orang tua yang hanya ya udahlah kasih aja ke neneknya, habis itu orang tuanya merantau dan melupakan itu semua. Seperti halnya yang pernah terjadi di Bang Re dulu itu kan, yang istilahnya dia shoot nenek-nenek itu dan like that lah. Itu yang terjadi guys ya. Macam apa ya, banyak kejadian-kejadian yang seperti itu yang mungkin kita tidak melihat di negara-negara lain. Maksudnya ya di negara-negara yang muslimnya besar melakukan hal seperti itu gitu guys ya. Gila kan? Aduh. Cerita lebih lanjut karena nanti gue bisa nangis. Dan ini juga sebenarnya api bagi gue sendiri. Dan ini juga alasan kenapa gue terus berusaha supaya adik-adik gue bisa sekolah. Karena gue gak mau adik-adik gue ngerasain hal yang sama seperti apa yang gue rasain gitu. Dan yang kedua, gue bakal balas banyak komentar dari teman-teman maupun di DM gue yang nanya lowongan kerja dan nanyain berapa sih gaji di Malaysia. Pertama, untuk gaji di sawit itu nggak nentu karena kita di sini kerja borongan. Tapi kalau ekspektasi kalian gaji
gaji 8 sampai 9 juta itu kalian bisa masuk Malaysia, karena untuk cari 8 sampai 9 juta itu masih gampang banget. Dan di sini ada nominal gajinya juga, limitnya itu di 16 juta rupiah. Kalau kerja lu banyak dan melebihi 16 juta, jadi sisanya itu nggak dibayar, yang dibayar hanya 16 juta. Tapi beda kalau teman-teman pengen merantau ke Malaysia dan pengennya kerja di kayak restoran atau kedai makan, itu kalian bakal dibayar gaji basic atau gaji UMR itu di 1.700. Dan kalau kita rupiahin sekitar 6 juta rupiah. Jadi kalau kalian kerja kilang pengen gaji lebih dari 6 juta, kalian harus yang namanya rajin overtime. Kenapa saya sangat berterima kasih untuk Malaysia. Di sini saya punya pekerjaan, punya penghasilan yang baik dan cukup bagi saya. Kenapa saya harus menjilat ludah saya sendiri? Inilah alasan mengapa saya sangat berterima kasih untuk Malaysia. Yang pertama, saya di sini diterima, dan di sini saya punya pekerjaan, punya penghasilan yang baik dan cukup bagi saya. Lalu, kenapa saya harus menjilat ludah saya sendiri? Why? Kenapa saya harus jelek-jelekkan? Orang lain mau menjelek-jelekkan Malaysia, terserah. Bagi saya sendiri, pengalaman saya sendiri, apa yang saya alami, saya sangat-sangat terima kasih. Saya rasa orang Malaysia akan menyukai hal ini, karena kebaikan kita pasti akan disukai orang. Ya, fakta mengatakan bagi saya, ya, saya di Malaysia pun dihormati, disegani. Orang pun tidak ada pernah gaduh sama saya bukan buat hal-hal apapun. Ya, di Malaysia kita baik, orang lain akan baik. Kita seagama, kita seiman, dan kita sebagai rakyat Indonesia Malaysia serumpun. Ya, kita punya sesuatu hal yang sama, perbedaan sedikit. Mengapa harus menjadi hal-hal yang sesuatu yang tidak baik untuk kita terangkan di sosial media? Ya, makanya semuanya tetap optimis, semangat. Ya, percaya, kalaupun kalian mendengar hal-hal buruk tentang Indonesia Malaysia, tapi percayalah, masih banyak hal yang positif, hanya saja masih di bawah, belum muncul. Tetap semangat, kumpul bersama orang baik di dalam komen ini. Silakan hadir. Ngapain ke Malaysia gaji kecil? Belum tahu abang ya, di Malaysia gaji berapa ya bang? Nanti ketampari pakai ringgit baru tahu abang. Walaupun gaji kecil, yang penting bersyukur bang, nggak perlu gaji besar. Kalau kita bersyukur, kebanyakan maunya, kebanyakan poya-poya, sama aja. Mending gaji kecil, tapi kita bersyukur. Jadi berkah untuk kita, berkah untuk keluarga. Oke bang, nggak perlu gaji besar. Yang penting kita bersyukur aja lah ya bang ya. Alright ya, udah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, pernyataan-pernyataan yang di awal tadi mengatakan bahwasanya banyak banget kejadian istilahnya orang yang kerja di Malaysia itu dijahatin, nggak pernah digaji dan lain sebagainya. Dan like that, kalau kita istilahnya pergi ke sana tanpa ada surat-surat, ya itu yang biasa terjadi. Tapi beda halnya ketika di Arab Saudi. Saya juga mendengarkan hal itu dan memang terjadi. Dan saya juga pernah bertemu dengan orang yang seperti itu. Orang yang istilahnya kerja resmi dari PT. Ternyata yang salah bukan pekerjanya, tapi PT-nya yang salah. Ya kan? Tidak istilahnya melihat langsung bagaimana majikan itu. Atau bahkan ada oknum-oknum PT yang memang dia sudah menerima bayaran besar daripada majikan, sehingga majikan tidak mengeluarkan uang lagi kepada pembantunya. Itu ada kejadian seperti itu guys ya. Jadi apa ya, kalau mau disalahkan ada beberapa hal yang harus kita ketahui dahulu seperti itu. Kenapa tidak digaji, kenapa disakiti, kenapa ada ini dan lain sebagainya. Tapi ketika kita istilahnya melihat kebaikan-kebaikan yang lebih banyak daripada kejahatan, itu menjadi bukti bahwasannya bisa dikatakan ya banyak masih orang baik di luar sana. Dan saya yakin ketika istilahnya ada hal-hal yang terjadi seperti itu, ya kita memang harus ya membela diri kita. Kalau seumpama dijahatin, ya udah kita keluar daripada rumah itu. Seumpama istilahnya kita tidak digaji, kita laporkan kepada kedutaan dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak dikasih HP dan lain sebagainya, ada waktu-waktu tertentu yang harus kita pikirkan. Jadi smart aja ketika kita bekerja di luar negeri, karena berbeda ketika kita kerja di negeri sendiri. Seperti itu ya guys ya. Jadi harus ada pemikiran matang sebelum kita keluar negeri guys ya. Sebelum kita bekerja di luar negeri seperti itu. Kalau tidak ada pemikiran matang ataupun kita tidak ada ya istilahnya hal-hal yang istilahnya membuat kita tuh kayak, oh ini akan terjadi apa ya, ini nanti takutnya ini, ketakutan itu harus ada gitu kan, sehingga kita tahu mencari solusinya seperti itu. Dan kalau kita tengok di setelah ya
abangnya tadi mengatakan bahwasannya di Malaysia seperti itu, kita bisa melihat faktanya di mana banyak orang-orang yang istilahnya bahagia hidup di sana, dikasih bonus sama bosnya, dan juga istilahnya diberikan apa ya guys ya, fasilitas-fasilitas kayak holiday dan lain sebagainya. Saya kira banyak juga itu terjadi di negara-negara lain ya. Kalau teman-teman bisa lihat ya TKI-TKI yang ada di Hong Kong, Taiwan ya kan, dan juga di Arab Saudi itu juga ketika mereka umroh, ketika mereka istilahnya melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, Madinah ataupun Mekah, itu mereka bawa pembantu mereka. Sama halnya ketika istilahnya yang di Arab Saudi, mau kemana nih kita nih, nah dibawa juga guys ya. Jadi seperti itulah guys kalau kita berjumpa dengan orang baik. Makanya jangan pernah lelah untuk menjadi baik, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita ya. Nah gitu guys ya, Masya Allah tabarakallah. Dan memang kebanyakan ya mereka kadang lupa akan istilahnya jasa ataupun kebaikan-kebaikan orang lain ya. Dah seperti itu. Kalau banyak netizen Indonesia cakap majikan Malaysia tak bayar gaji, kalau benar carilah kerja di negeri lain. Tapi ya gak bisa, karena kenyataannya banyak orang yang dari Indonesia bekerja di Malaysia dan mereka hampir semuanya itu budak punya rumah bagus, tanah banyak, sapi ada ya kan. Tak apa, viralkan je kata majikan Malaysia tak bayar gaji kat audio orang dan banyak berlaku. Semoga warga Indonesia tak mai lagi negara aku ni kan. Datang negara aku jadi penjenayah pun cukup banyak. Nah itu guys ya. Ya kita nggak bisa langsung mengejat seperti itu, karena banyak juga orang Indonesia yang ya like that lah. Pekerjaan-pekerjaan negatif mereka juga kerjakan gitu. Jadi ya susah gitu loh guys ya. Jadi kita pandang yang baik-baik saja, karena ingat kebaikan itu pasti akan kembali kepada kita, dan ketika kita istilahnya menyebarkan kebaikan pasti itu akan juga berdampak baik pada kita. Nah seperti itu. Ngapain gitu nyebarin keburukan-keburukan orang ya kan, kejelekan-kejelekan orang ya, kalau itu tidak istilahnya menguntungkan bagi kita, bahkan itu merugikan bagi orang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.